Selamat malam, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali memberikan satu edukasi tentang skizofrenia. Nah, kita tahu bahwa skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang paling diidentifikasikan sebagai gangguan jiwa berat. Psikiater banyak dihubungkan dengan penyakit ini. Bahkan hampir rata-rata orang mengenal psikiater sebagai dokter yang hanya memahami dan mengobati pasien dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, dokter jiwa atau psikiater ini juga banyak berhubungan dengan hal-hal yang lain, dengan gangguan jiwa yang lain. Mengapa begitu identik? Karena memang zaman dulu orang memahami hanya psikiater lah yang bisa mengobati skizofrenia atau gangguan jiwa berat. Dan apa sebenarnya skizofrenia itu? Masih sampai saat ini banyak orang yang belum memahaminya. Sebenarnya gangguan jiwa seperti skizofrenia ini bisa kita kenali dari gejala-gejalanya. Halusinasi adalah suatu gejala yang paling sering dikaitkan dengan skizofrenia. Apa itu halusinasi? Orang mendengar bisikan-bisikan suara didengar di dalam kupingnya sendiri. Dan kalau kita tanyakan kepada orang tersebut, memang suara itu ada di kupingnya dia. Kemudian juga ada waham atau delusi. Delusi adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang salah yang dipertahankan walaupun sudah diberikan bukti-bukti. Keyakinan ini tidak sesuai dengan kepribadian ataupun kondisi pasien. Biasanya orang yang mengalami delusi biasanya percaya akan adanya seseorang yang misalnya menjahati dia, atau ada seseorang yang akan memberikan suatu perbuatan jahat terhadap dirinya. Beberapa di antaranya juga bisa meyakini bahwa dirinya mempunyai kekuatan yang besar atau kondisi yang menyebabkan dia berbeda dari orang lain, yang mungkin dianggap oleh orang lain itu sebagai pikiran yang kacau. Berbagai bentuk kondisi ini juga sering dibarengi dengan adanya suatu pikiran-pikiran yang kacau, isi pikiran yang aneh, yang membuat orang lebih gampang mengenali gangguan kejiwaan ini jika keadaannya sudah lebih berat. Tetapi sebenarnya kita bisa menangani atau mengenali gejala-gejala ini sejak awal. Kalau saja kita lebih paham tentang gangguan jiwa berat seperti skizofrenia ini. Salah satu contoh yang paling sering kita temukan adalah withdrawal atau menarik diri dari pergaulan. Orang yang mengalami gejala-gejala skizofrenia pada awalnya seringkali tidak bisa kontak lagi dengan lingkungan sekitarnya. Dia kemudian menarik diri dari lingkungannya, lebih asik sendiri. Walaupun mungkin kita temukan banyak kasus-kasus skizofrenia berasal dari orang-orang dengan kepribadian skizoid atau yang memang lebih senang menyendiri sehari-harinya. Pengobatan untuk skizofrenia juga perlu dipahami. Dibandingkan dengan gangguan depresi dan cemas, memang kita tahu pengobatan untuk kasus-kasus skizofrenia memakan waktu yang lama. Biasanya kasus-kasus yang baru datang ke psikiater biasanya sudah lama ditangani bukan oleh dokter jiwa. Banyak melakukan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan pengobatan tradisional atau lebih ke cara keagamaan. Ada baiknya untuk segera datang ke psikiater jika mengalami gejala-gejala skizofrenia agar pengobatan segera dapat dilakukan dan supaya kedepannya hasil dari pengobatan itu akan lebih baik. Menunggu parah untuk datang ke psikiater akan membuat masalah yang lebih besar. Jika memerlukan perawatan, pasien skizofrenia memang diharuskan untuk bisa dirawat di rumah sakit khusus, terutama adalah rumah sakit jiwa. Walaupun kita memahami saat ini banyak rumah sakit umum daerah di berbagai macam daerah mempunyai ruang perawatan gangguan jiwa. Tidak ada masalah lagi di dalam pembiayaan.
Karena dengan sistem jaminan kesehatan nasional BPJS, semua pasien bisa ditangani dengan pemakaian BPJS sebagai alat asuransi yang mendukung pasien untuk berobat ke psikiater dan bahkan dirawat dalam jangka waktu tertentu. Yang paling penting adalah segera kenali gejala-gejala skizofrenia secara dini dan obatilah dengan tuntas. Jangan melepas pengobatan kalau misalnya belum mendapatkan instruksi dari dokter tentang bagaimana cara melepaskan obat secara dengan baik. Karena kalau tiba-tiba dilepas, kadang-kadang terjadi kekambuhan. Pasien dan keluarga perlu menerima bahwa kondisi skizofrenia adalah kondisi yang memerlukan pengobatan yang intensif dan mungkin dalam jangka waktu tertentu. Semoga informasi yang saya sampaikan terkait dengan skizofrenia pada kesempatan kali ini sedikit banyak bisa membantu kita memahami apa itu skizofrenia dan bagaimana cara kita menanganinya dengan tepat. Semoga informasi ini membantu kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan dan di video berikutnya. Salam sehat jiwa.